Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha dimanapun saudara berada, hari ini kami mau mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara kami yang dimanapun berada, yang merayakan ulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah kesehatan saudara, agar kiranya dalam segala aktivitas Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih dalam kondisi yang kurang baik atau dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara dalam setiap proses penyembuhan yang sedang berjalan, baik yang dirawat di rumah, demikian juga yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati semua itu untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, tentu dalam setiap keluarga pasti ingin menjadi keluarga yang bahagia dan tentunya menginginkan menjadi sebuah keluarga yang diberkati. Tentu saja hal tersebut adalah keinginan atau sebuah harapan yang baik, dan tidak salah juga memiliki sebuah harapan yang seperti itu. Tetapi bagaimana untuk mewujudkan harapan tersebut? Tentu setiap keluarga atau masing-masing banyak melakukan atau berupaya dalam berbagai hal untuk mendapatkan atau sampai kepada apa yang diharapkan. Mazmur 127 ayat yang kedua ini mengingatkan supaya setiap keluarga bisa senantiasa melibatkan Allah, tentunya dalam membangun sebuah keluarga. Bagaimana keluarga itu mendapatkan sebuah kebahagiaan dan keluarga yang terberkati. Setiap keluarga tentu tidak mengandalkan kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, usaha sendiri. Tetapi bagaimana Allah yang senantiasa harus dilibatkan pada saat hendak memulai sebuah bangunan keluarga. Namun dalam perjalanan kehidupan keluarga selanjutnya, terkadang juga keluarga itu melupakan bagaimana melibatkan Allah, dan tidak pernah juga secara langsung atau melakukan sebuah permohonan bagaimana Allah senantiasa turut terlibat di tengah-tengah aktivitas rancangan bangunan daripada keluarga itu sendiri. Atau mungkin juga masih dilibatkan, tetapi ada kondisi-kondisi atau saat-saat tertentu bagaimana keluarga itu melibatkan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Artinya tidak dalam segala situasi, tidak dalam segala kondisi. Mazmur ini mengingatkan bahwa kehidupan kita atau keluarga tanpa Allah, maka apa yang diupayakan oleh manusia tentu tidak akan bisa tercapai dengan sempurna. Tentu tidak akan bisa kita dapatkan atau kita penuhi, dan mungkin saja tidak akan berarti apa-apa. Sekeras, sekuat apapun manusia mengupayakan kebahagiaan, tetapi kalau tidak melibatkan Allah, maka tentunya tidak akan bisa mendapatkannya. Hal inilah yang diingatkan oleh pemazmur. Kalau ingin menjadi keluarga yang diberkati, tentu keluarga harus dengan senantiasa menghadirkan Allah dengan penuh kesadaran
dan dengan penuh pengakuan bahwa semua apa yang kita dapatkan, yang kita miliki, atau apa yang menjadi sebuah harapan kita, tentu kita harus mengatakan semuanya perlu melibatkan kehadiran Allah di dalam segala usaha, kerja keras yang kita lakukan setiap harinya. Tetapi ketika keluarga yang tidak menghadirkan Allah, tentunya tidak akan bisa mencapai apapun. Oleh karena itu, pemazmur ingin mengatakan, keluarga yang menghadirkan Allah dalam kehidupannya tentu akan senantiasa dilindungi, dipelihara, diberkati dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Sahabat Saroh yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita bagaimana pemazmur mengajak kita untuk membuka diri, untuk melihat bagaimana ketergantungan hidup kita akan kehadiran Allah. Bagaimana kehidupan kita juga ketika kita mempersilahkan Allah untuk senantiasa hadir dalam segala situasi dan kondisi keluarga, dan bagaimana kita juga melibatkan Allah di dalam segala hal yang akan dilakukan dan diupayakan. Tentu inilah yang mau kita rasakan, bahwa kita sampai kepada sebuah keluarga yang berbahagia, sebuah keluarga di mana Allah bukan sebagai tamu yang datang sesaat-sesaat saja, tetapi menjadi pondasi, menjadi yang senantiasa dilibatkan, yang bagaimana keluarga itu senantiasa berproses, bagaimana keluarga itu senantiasa melakukan atau merancang, dan keterlibatan Allah di tengah-tengah keluarga itu adalah keterlibatan yang senantiasa dalam suka dan duka. Maka disinilah seperti yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa berbahagialah keluarga di mana Allah adalah tamu yang tetap dalam keluarga tersebut, bukan sesaat-sesaat saja. Berbahagialah keluarga yang tidak meninggalkan dan melupakan Allah, dan berbahagialah keluarga yang kekuatannya adalah Allah itu sendiri. Maka supaya jangan seperti yang dikatakan pemazmur ini, apapun yang kita usahakan akan menjadi sia-sia kalau bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, karena kita tidak melibatkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini, sahabat Saroh yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang terus berjalan, yang terus akan kita lalui, tantangan, pergumulan, apapun yang ada di hadapan kita, disinilah pemazmur mau mengingatkan kita supaya apapun itu tidak akan menjadi sia-sia, karena kehadiran Allah, penyertaan Allah, keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita secara terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka kita akan mampu melewati itu semua dalam segala tantangan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan dalam segala penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak hal yang tentunya tidak mampu kami lalui di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan segala kelemahan, keterbatasan kami, banyak hal yang tidak dapat kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya, kami melibatkan Tuhan dalam segala rancangan hidup kami, dalam segala proses, dalam segala tantangan yang kami akan lalui di tengah-tengah kehidupan. Kami yakin dan percaya, kalau Tuhan kami libatkan dalam kehidupan kami, maka tidak ada hal yang menjadi kesulitan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam segala hal, baik apapun yang kami butuhkan, baik apapun yang menjadi kebutuhan kami di tengah-tengah kehidupan. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka saat ini berada, dalam segala pekerjaan, dalam segala kegiatan aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, agar apapun yang mereka kerjakan akan menghasilkan hal yang baik, dan itu juga lah yang akan mereka pakai dalam segala kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah kehidupannya. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang sampai saat ini masih dalam kondisi sakit,
yang dirawat di rumah, yang dirawat juga di rumah sakit. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka semuanya, memberkati setiap proses penyembuhan yang diberikan, baik keluarga yang mengasihi, demikian juga para medis yang ada di rumah sakit. Kiranya mereka cepat mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, agar mereka boleh kembali melaksanakan segala aktivitas seperti yang sudah mereka laksanakan pada hari-hari yang lalu. Oleh karena itu, kami serahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, agar kami juga senantiasa dimampukan dan mampu untuk menjalani kehidupan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.